Itu di LMS sudah saya siapkan ya, Iya, materi Bu, atau sudah diisi apapun aku. contohnya sudah disiapkan. Oke, Ibu, sebelum mulai perkuliahan sore ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dengan saya yang insya Allah sampai pertemuan ke-7 ya depan dan kita akan melaksanakan UAS di pertemuan ke-8. Bentuk UAS dari saya kemarin kan dengan Prof sudah teori ya, sudah satu diskusi, sudah dapat ilmu banyak. Nah, kita akan praktek nih di sini. Jadi pada saat UAS nanti dengan saya itu tidak diberi soal atau apapun, tapi Bapak Ibu membuat modul ajar ya. Membuat modul ajar yang didesain oleh Bapak Ibu, tetapi dengan mengikuti langkah-langkah alur yang diberikan formatnya oleh saya. Itu kan tidak jadi patokan ya. Hanya nanti kita buat sesuai template dulu, setelah nanti di akhir dipersilahkan modifikasi, mau seperti apa. Saya sangat, apa ya, saya sangat percaya dan sangat meyakini Bapak Ibu tuh kan sudah biasalah membuat modul ajar gitu kan, buat apa juga dipandu-pandu seperti ini, pasti Bapak Ibu sudah pada keren-keren lah. Tidak seperti pernah di sekolah saya, tetangga saya itu pernah modul ajar tapi lupa tidak dihapus, SDN Pontianak, padahal kita teh ada di Cianjur gitu ya. Saking bertebarannya modul ajar yang bisa dipersiapkan untuk akreditasi. Biasanya sekolah SD mah kan suka riweuh teh, harus ada modul ajar, harus ada perangkat pembelajaran teh kalau akreditasi baru disiapkan riweuh ngeuprieun, ganti namanya gini, seperti itulah gitu ya. Tapi mudah-mudahan di sekolah Bapak Ibu mah tidak seperti itu gitu. Saya juga mengarahkan Bapak Ibu bukan orang yang paling tahu ya, bukan orang yang paling bisa. Sama-sama ya beri masukan, saya juga apabila Bapak Ibu sudah tahu beri masukan. Apabila saya agak tahu sedikit, mari bersama-sama gitu. Jadi nanti akan sampai pertemuan ke-7 itu, dalam satu kali pertemuan nanti akan mempresentasikan modul ajar yang sudah dibuatnya. Nah, di sini Pak Yogi ya, kepala sukunya ya? Kepala suku. Nah, Ya, Ibu, untuk insyaallah sekarang saya. ke-10, ke-11 kita Oh, belum ada presentasi modul ajar. Jadi modul ajarnya nanti saja di pertemuan ke-12. Misalnya Pak Yogi nanti udah menyiapkan Bu Tuti, Bu Ika, misalnya Faripki, misalnya berapa orang sih sekali pertemuan gitu. Kita tidak perlu 2 jam full, kalau misalnya perlu 60 menit nggak masalah. Jadi, masalahnya apa? Karena kita itu ada pembelajaran mandiri. Jadi mandiri itu boleh saja kita 60 menit, tapi, "Bu, saya udah paham lah, tapi saya ingin lihat dulu tampilannya seperti apa," gitu. Kalau misalnya udah apa ya, udah bagus, udah baik banget kan kita juga bisa mencontoh dari yang dibuat oleh Bapak Ibu yang sudah benar itu, gitu. Modul ajar yang kita buat pasti ya understanding by design, artinya pembelajarannya, tujuan pembelajaran sudah disiapkan, CPL-nya dan tujuan pembelajarannya sudah ada. Ya, kemudian kita juga akan mencoba mengarahkan ke kurikulum berdiferensiasi, dan kemudian juga kita akan memasukkan deep learning. Kita mencoba-coba saja. Deep learning walaupun kita belum launching, tapi kita akan mencoba apa sih deep. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Kulsum, eta teh di jalan keneh Iya, gitu. iya Ibu ini baru beres itu nyiapin anak-anak buat lomba, jadi ini mau menuju pulang. Gak apa-apa dalam Baik, perjalanan ya Bu ya. siap, oke. Eee, Oke. ini kan kita perkuliahan teh, kita kontrak kuliah dulu ya. Jadi intinya kita akan modul ajar ya, tapi tidak dengan ini, tidak dengan perangkatnya, tidak dengan LKPD-nya, tidak dengan evaluasi, tidak dengan media, tidak. Itu mah 1 semester baru bisa selesai. Kita kontrak waktu pertemuan. Kita kan
mulai perkuliahan jam 15.30. Ya, itu teh ada waktunya sholat. Saya lihat juga dari kameranya waktu dengan Prof. Ana, kadang-kadang baru pulang dari sekolah, ada yang pakai motor, pakai helm, ada yang di rumah gitu ya. Ya silahkan. Makanya kalau di kelas B itu kemarin perkuliahannya malam. Perkuliahannya malam, tidak lama, "Bu, udah sebentar, jangan lama-lama." "Hayu," gitu kan, yang penting mah beres. "Bu, jangan 7:30, kita setengah ini aja, jam 6:30 aja setelah maghrib biar tidak terlalu malam." "Silahkan." Jadi mari kita akan sama-sama, nanti silahkan Pak Yogi ya, renungkan dengan teman-teman, mau kapan? "Bu, saya mah mau pagi aja deh jam 9, asal sayanya tidak bentrok, ya tidak apa-apa." "Bu, saya sekolah dong, jangan jam segitu." Jadi nanti saya akan bicara ke kaprodi, apabila Bapak Ibu mau ganti jadwal. Jadi, kalau kemarin dengan Prof. Ana bisa saja Bapak Ibu di perjalanan, belum nyampe ke rumah, bisa jadi karena teoritis, artinya tidak praktek gitu loh. Nah, kalau saya kan praktek membuat membuat, rancangan pembelajaran yang inovatif, gitu ya, Pak Rifki ya. Ini Pak Rifki di rumah di mana ini? Pantai itu mah Pak Rifki? Sedang di rumah, Izin, Bu. izin Alhamdulillah. Ibu, saya juga di jalan. Oh, iya di jalan ya. Oke, nanti apakah sudah nyaman jam segini atau gimana ini teh? Atau saya masih ikut aja. Nyaman Silahkan. dulu. Udah nyaman jam segini. Udah nyaman Eh, dulu. ya tadi mah saya ini Bisa dirubah. pas keluar dari kampus tadi mah. Tidak apa-apa ya, nanti kan saya bisa gantian ya. Oke, Bapak Ibu, silakan ada yang ditanyakan dulu sebelum memulai? Langsung berjalan. Baik ya. Saya bertanya dulu ke Ibu Nurul. Selamat sore Baik Bu Ibu. Nurul. Bu Nurul kan sedang tidak di jalan ya? Betul Ibu. Ya. Bu Nurul, sudah ngajar di mana Ibu? Ngajar di Sukabumi Ibu. SD, SMP? SD SD di apa? SD Negeri Pasir Kolotok. Oke. Ibu di sekolah Ibu udah biasa dengan modul ajar? Sudah biasa untuk Sudah guru-gurunya. biasa. Ibu sudah biasa membuat? Membuat jarang tapi ngambil dari referensi yang sudah ada Ibu. Oke. Oke ya, berarti kan sudah mahir lah gitu, tidak usah diarahkan 100% ya. Oke. Halo, Assalamualaikum Bu Mariati, di rumah apa di jalan ini Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah di rumah Ibu. Alhamdulillah. Bu Mariati di SD dinasnya atau kepala Ya, sekolah? kepala sekolah. Alhamdulillah. Kepala sekolah. Ibu udah biasa membuat modul ajar? Pernah mengikuti pelatihannya kebetulan. Pernah gitu pelatihan. Berarti kan aman tuh, tidak akan Amin. terlalu sulit lah ya. Jadi bisa minggu depan sudah mulai presentasi nih kalau gitu mah ya. Ya, mohon bimbingannya Ibu. Oke, sama-sama ya. Oke, Ibu Yeti di rumah apa di jalan? Izin Bu di rumah Bu, ya, Alhamdulillah ya sudah sampai rumah Bu Yeti ya. ya Jadi Bu. kita udah 5:30 teh udah beres, udah nggak ada urusan perkuliahan ya, selesai. Mhm. Oke, Ibu Yeti sudah biasa membuat modul ajar? Biasa Bu, buat. Biasa ya. Berarti di sini mah udah pada mahir, ya, udah pada terbiasa lah membuat Eee, modul ajar. cuma memang memang punten Bu, formatnya beda karena sekolah saya kan SDIT Al-Hikmah ngikuti JSIT Jaringan Oke, Sekolah, jadi formatnya agak beda dengan yang nasional gitu. baik. Tapi kita ikuti yang saya dulu ya, Bu, ya, Baik yang Bu, nasional dulu ya. Setelah baik. itu silahkan Ibu pas nanti, unggah di UAS, Ibu bisa mengikuti yang dari sekolah Ibu, Oh tapi tidak baik, meninggalkan dasar yang dibuat oleh permen yang ada ya, Bu, ya. siap siap, baik. Oke, saya mencoba nih share dulu sebentar ya. Iya Bu. Mana dulu nih, eee, ini yang ini dulu. Sudah terlihat? Oke. Ini kan baru contoh ya, contoh itu belum tentu benar. Anggap saja ini tidak benar, yang paling benar adalah buatan Bapak Ibu sendiri nanti, ya. Ini yang belum benar, bukan tidak benar, belum benar. Masih belum dinilai.
ya. Ini mah yang ada diambil aja gitu ya. Ini. Bapak Ibu kan ini sudah modifikasi ya. Nanti yang kita buat jangan modifikasi dulu. Yang modifikasi itu nanti aja pas mau diunggah pas UAS ya. Nah, oke, ini kan begini ya. Awalnya silakan Bapak Ibu nanti masing-masing bebas ya, sesuai dengan ngajar di kelas atau yang ada saja. Yang penting Bapak Ibu sudah punya ini nih, sudah punya identitas modulnya, potensi awalnya pasti sudah ada, ini juga sudah ada, ya. Ya, ini artinya ini, Ibu silakan mengambil mata pelajaran. Ibu silakan mengambil topik yang mana Ibu mau. Yang nyaman-nyaman saja. Ya silahkan. Jadi masing-masing Bapak Ibu jangan ada yang sama untuk topiknya. Untuk topiknya. Kalau misalnya mata pelajaran sama nggak apa-apa. Tapi topiknya yang tidak sama. Ya. Nah, ini sarana prasarana. Nah, ini baru contoh, belum tentu benar. Nih, ya. Kenapa ini ada yang hijau-hijau begini? Wajib Ibu memasukkannya karena kita akan masukkan platform pembelajaran ABA 21 ya. Jadi digital harus masuk. Nah, yang hijau-hijau kayak gini tinggal diklik, berarti kan nanti bisa muncul target peserta didiknya. Ini kan sudah biasalah kita buat. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sudah mahir, alhamdulillah. Bagi yang belum mahir, mari sama-sama, saya juga sama-sama belajar. Karena ilmu itu kan tidak statis ya, pasti dinamis. Ada perubahan, ada pengembangan ya. Kita, Bapak Ibu boleh memilih. Kan kemarin sama Prof. Ana sudah disampaikan ya, ada PBL, PJBL, ada DL, ya, ada NOS, enggak? Ada SSI, ada STEM, silahkan Ibu pakai. STEM itu pendekatan, bukan model, ya. Jadi Ibu silahkan nanti model yang akan kita buat, model pembelajarannya Ibu boleh PBL, boleh PJBL, atau DL. 3 saja Bu, Bapak Ibu. Pilih salah satu, PBL, PJBL, atau DL. Discovery Learning, ya. Tergantung nanti topiknya apa. Capaian pembelajarannya Ibu kan silahkan cari sendiri, pastikan tinggal memindahkan ya. Silahkan. Bapak boleh boleh melihat dari yang lain, tinggal dipindah-pindahkan saja. Tetapi nanti pasti presentasikan, kita juga harus tahu itu bagaimana sih cara membuatnya. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu tidak usah pakai C4, P5 seperti ini, nggak usah. Ya, tidak usah. Yang penting ada A, B, C, D-nya. Ya, audience, behavior, sampai degree ya. Ya, pemahaman bermakna, itu silahkan Bapak nulis. Kemudian pertanyaan pemantik, silahkan Bapak Ibu pertanyaan pemantik bisa dibuat pakai litnum boleh. Jadi tidak hanya pendek atau mau pendek, silahkan. Nah ini dalam kegiatan pembelajarannya, jangan lupa dalam kegiatan pembelajaran, yang pertama yang harus disiapkan adalah model. Model pembelajaran dulu. Nih, kalau ini kan dia PBL ya. Pertama ada PBL dulu. Model dulu. Kemudian nih langkah PBL 2, PBL 3, masih PBL ya, membimbing penyelidikan. Keempatnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tinta kelimanya menganalisis dan evaluasi. Ini kan bala ya, banyak ada collaboration, communication, kita akan membuat seperti itu, nanti kalau tidak perlu kita hapus ketika Bapak Ibu mau mengunggah di hasil UAS. Yang akan kita pakai nanti di sini, di belakang ini ada C1 collaboration, communication, ya, creativity, dan critical thinking. Ini harus masuk semua, walaupun hanya satu-satu. Itu kemudian ada masuk TPACK ya. TPACK itu apa? Technological. Ini tidak boleh disatukan. Technological disatukan critical thinking, jangan. Harus berbeda arah. Ya, beda arah kalau di untuk teknologi, kemudian pedagogi
Apa Bapak Ibu? Teknologi, pedagogik, apa lagi? Ya, content knowledge. Ya, itu dipisahkan ya. Jangan digabungkan dengan C collaboration communication ya. Oke, betul disiapkan. Ibu juga memasukkan yang namanya mana yang diferensiasi konten, yang mana diferensiasi apa Bu, Bapak Ibu? Proses, yang mana diferensi. Diferensiasi produk. Nah, Ibu nanti dikasih ciri di belakangnya. Kan ceritanya kita belajar. Walaupun Ibu sudah mahir, ilmunya untuk teman-teman yang lain yang belum paham, terutama untuk saya yang memang belum paham gitu ya. Jadi kita akan sama-sama. Kemudian jangan lupa Ibu, Bapak Ibu harus ada pendekatan yang dibuat. Pendekatan sekarang kan 2 saja yang kita pilih. Bapak Ibu milih yang mana? Apakah akan menggunakan pendekatan TARL, teaching at the right level, atau akan mendekatkan culturally responsive teaching? Di antara 2 itu. Silakan Bapak Ibu nanti memilih. Ini pakai CRT ya. CRT itu kan pasti ada sintak-sintaknya ya. Nanti saya siapkan. Nah, ini penutup seperti ini. Ini asesmennya. Asesmen di sini hanya menuliskan saja ini mau yang mana. Teknik penilaiannya, instrumen penilaiannya, rubrik sikap. Nah, ada ini. Ya. Tuh, ini remedialnya ada. Ini kan belum benar. Refleksinya sudah dipersiapkan. Jadi hanya sampai segini Bapak Ibu. Tidak sampai ke bawah. Sampai LKPD, bahan bacaan guru dan siswa, tidak. Ini namanya culturally responsive teaching. Salah satunya, apa sih langkah culturally apa Bapak Ibu? Cultural itu pembelajaran berbasis responsif ya, responsif budaya. Ada ciri-cirinya di sini, mana responsif budaya. Nih, nih ada. Menyimak penguatan guru untuk memahami budaya terkait berbagai aturan di rumah. Ini ada CRT-nya. Sudah pernah membuat model pendekatan CRT, Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Ibu. Belum. Dan Ya, sebagian kalau kecil sih ada. Belum, Bu. ya kalau sudah mahir pasti gampil tuh ya, Bapak Ibu. Cuma Menyisipkan sedikit-sedikit ada, Bu. iya sip. Nah, nanti Bapak Ibu kan kalau yang sudah mahir nanti biar teman-teman yang belum paham bisa tahu gitu ya. Ini yang CRT. Jadi langkah-langkah CRT itu ya sama saja dengan saintifik ya. Jadi pendekatannya yang dipakai ini Bu ya. Nih, tidak usah jangan menuliskan ini ya. Jangan. Ini saja pendekatannya pakai ini. Pertama pendekatan dulu, kedua kedua metodenya apa, yang keempat baru model. Oke. Ini Bu Kulsum teh masih di jalan? Iya, Ibu, masih diangkut macet. Bentar lagi nyampe. Eh, Ya, Bapak bentar Ibu, lagi. metode pembelajaran di SD yang sering dipakai berapa sih? Ayo, kan sudah pada mahir nih. Bu Akromah, Assalamualaikum, di rumah ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah di rumah, Bu. Mantap. Bu Akromah, ini kalau metode pembelajarannya sering dipakai di SD itu ada berapa sih? Yang biasanya? Menyesuaikan dengan topiknya, Bu. Tapi biasanya ya ceramah pasti ada, tanya jawab juga ada. Ya sekitar 4 metode. Ya, sebetulnya ada berapa biasanya, Bu? Metode itu ada berapa sih? Di SD sering dipakai. Ini guru SD nih. Saya baru jadi dapat ilmu nih nanti nih. Ya, Ada berapa nih? Pak ada Agung, 5. Pak Teguh ada berapa nih?
yang sering dipakai nih? Ada berapa? Ceramah, ada 8 ya Bapak Ibu. Kalau yang sering dipakai di SD itu ada 8 metode, kita 4 cukup memakainya. Kalau misalnya di PAUD, SD, PAUD sama TK itu 12, kalau kita mah 8 banyak. Jadi kita hanya pakai 4, maksimalnya 5. Ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, presentasi, karya wisata, sosiodrama, itu 8 semuanya. Kita pakai yang mana silahkan. Jadi tetap ya, kita akan menggunakan, boleh pilih PBL, PJBL, atau DL, Discoupling. Nanti Pak Yogi membuat daftarannya ya. Misalnya Pak Yogi mata pelajaran apa, nanti dibikin kayak tabel gitu ya Pak ya. Namanya misalnya Pak Yogi, kelas Ya. berapa, mata pelajaran apa, topiknya apa gitu. Jadi kita akan tahu, saya akan bisa melihat nanti ya Pak Yogi ya. Ya, Bu. Di minggu depan sudah ada itunya apa, daftarannya ya Pak ya. Karena di pertemuan ke-12 kita akan mulai presentasi 3 atau 4 orang. Pendekatannya yang kita pakai 2 saja Bapak Ibu. Kita pakai culturally responsive teaching dan teaching at the right level. Sudah seperti ini ya. Oke, saya stop dulu. Ini baru yang CRT. Stop dulu. Saya coba share lagi. Yang ini kayaknya. Bener nggak? Oh, ini yang tadi mah ya? Dari. Hmm, Padahal saya tuh tadi udah ini, udah membuka. Ada yang bisa buka nggak nih? Mhm. Oh ini ya? Oke, bentar Pak. Yang ini ya? Nyoba deh. Udah tampak? Ini kan sudah Sudah. dimodifikasi. Ya. Tapi ini belum benar ya Pak Bu ya? Belum benar. Ini CRT, TARL. Teaching at the right level. Jadi silakan Bapak Ibu mencari, kan ini profilnya silakan mencari sendiri, itu kan pasti ada ininya ya. Ini teaching at the right level. Bu saya mau pakai scientific, boleh. Pakai sel, boleh. Bu saya mau pakai NOS, boleh. Silahkan. Ya. Ini modelnya PBL. Tujuannya sudah ada degree-nya. Nah ini kita buat akan balatak begini nanti. Ya, Bapak Ibu nanti boleh menghapusnya ketika disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Ini TRL, apa sih cirinya TRL? Kita pakai model PBL dia. Ini jangan ditulis TPAC Kak, bukan begini ya. Kita akan sama-sama nanti. Ini pakai PBL, mau orientasi, salah satu cirinya dari TRL tuh ini. Nih, itu cirinya. TRL itu masing-masing kelompok 1 dan 2, kategori nilai 75, 100. Jadi ada berbagai, ukuran nilai. Artinya, sebelum membuat modul ajar ini, boleh Bapak Ibu meminta ke guru, awalnya itu minta asesmen dulu. Kan asesmen bisa dengan kognitif, bisa dengan gaya belajar. Itu silahkan, ya. Jadi untuk gaya belajar pasti pakai rubriknya. Misalnya saya di sini Bu mengorganisasi, peserta untuk belajarnya pakai gaya belajar. A, gaya belajar visual, B, gaya belajar audio, C-nya gaya belajar kinestetik. Boleh di sini. Ya.
Eee, nah ini Pak Didik, oke ini ciri khasnya. Jadi hanya 3 langkah untuk TRL itu. 1 asesmen, 2 membuat perencanaan, dan 3-nya melaksanakan. Jadi boleh, "Bu, saya TRL mau menambahkan pendekatannya saintifik." Oke, nih udah gitu ya. Jadi untuk saintifik mah bebas, boleh memasukkan apapun. Tapi kalau untuk CRT tidak ya. Oke, stop dulu. Saya kasih ini lagi. Saya mencoba yang ini. Halo Bapak Ibu, terbaca? Sudah terbaca? Ya ada ya. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu sudah sangat mahir dan sudah sangat bisa membuat modul ajar. Tapi apa salahnya kita sama-sama mengulangi ya, belajar lagi supaya kita lebih sangat mahir atau yang sudah mahir bisa memberikan ilmu pada Bapak Ibu guru yang apa ya, belum terbiasa membuat modul ajar karena biasanya dikasih gitu ya, atau biasanya dapatnya dari Mbah Google atau dapatnya dari teman. Setidaknya kita tahu, "Oh, tahu deh si arti mah begini, tahu deh yang namanya TRL mah begini," gitu. Ini yang seperti ini ya, ini langkahnya. Kalau ini kan CRT ya, kemudian yang TRL, TARL, TARL, sintang itu hanya 3, 1, asesmen, 2 perencanaan, 3 pelaksanaan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu di UAS-nya ya produk langsung. Mantap ya. Nah, nanti jangan lupa ini disiapkan, TPA-CK-nya disiapkan. Kemudian apalagi siapan tadi kata saya teh? Berdiferensiasi ya? Berdiferensiasi. Apa saja berdiferensiasi itu? Ih, jadi begini beda dah. Konten, proses, produk. Terus satu lagi apa Bapak Ibu yang di planning itu? Apa? Meaningful. Meaningful. Ma- Eh, itu ya, main. Itu ya? Salah ya? Yang pertama tadi sudah betul meaningful learning. Meaningful. Terus? Mindful. 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 Iya, joyful. Terus? Joyful. Joy. Joyful. Salah nggak joy-nya? Salahnya Jolvin ya? Betul. Terbayang sudah kan Bapak Ibu, Ibu mah biasa kali ya bikin seperti ini, saya mah udah jarang. Saya biasanya buat RPS, rencana pembelajaran semester buat mahasiswa, yang dalam tahun ini di PGSD itu ada 3 kurikulum yang berlaku, kurikulum MBKM, kurikulum, eee, internasional,
Satunya lagi kurikulum OBE, nyawan deui eta teh ya. Seperti ini RPS-nya, ya. Bapak Ibu kan mainannya di sini gitu kan, jadi saya mah nanti akan dapat banyak ilmu dari Bapak Ibu, keren lah, ya. Jadi ini ketika kita mau membuat modul ajar, mana dulu di antara 4 ini yang disiapkan? Mana dulu? Ayo. Ketika Bapak Ibu mau membuat, modul ajar, kan Bapak Ibu sudah biasa katanya di sekolah. Kabari aku dong, udah biasa kan di sekolah? Ya, pada yang harus disiapkan? Pertama, siapkan dulu model pembelajaran. Model. Model pembelajaran. Itu di formatnya sudah disiapkan ya, model. Model pembelajaran di sini, ya kan, di sini ada angka 1, apa, 2, apa, masukkanlah di sini. Apa Bu, masukkan apa? Pendekatan. Masukkan nih pendekatan di sini, misalnya. Kalau langsung pendekatan apa? Masukkan juga, ini kan ini ya, atau, masukkan TPACK, atau masukkan, eee, C ya, apa C teh? Yang tadi communication teh ya? Yang itu bukan, kalau taksonomi Bloom C4, itu C4 critical C, Bu, bukan thinking. C. C4, C4 nih Mbak ya. Kalau taksonomi Bloom itu ada di tujuan ya Pak ya? Walaupun, "Ah Bu saya mau masukkan di tujuan teh ada C1, C2, C4," masukkan aja. Kan bisa ada afektif, kognitif, psikomotor, ya boleh bisa A, bisa C, bisa P gitu. Pendekatan masuk, TPCA masuk, terus di sini diferensiasi masuk. Diferensiasi. Nah ini kalau joyful itu mah tidak terdata di sini, karena itu adalah, kegiatan pembelajaran yang zaman baheula mah pakem lah, paikem ya. Nah, itu siapan begini. Jadi yang utama disiapkan itu pasti ada model. Jangan lupa juga kita memasukkan metode. Banyak banget nih atributnya. Tapi udah biasa Bapak Ibu mah liur kayak gini, ya saya mah belum biasa. Ya, makanya saya mau berguru nih sama Bapak Ibu yang sudah mahir-mahir. Nah, ini yang masukkan nih kalau misalnya Bapak Ibu pakai CRT, berarti di sini masukkan pendekatan CRT-nya. Kalau Bapak Ibu masukkan, TRL, CRT. Atau misalnya Bapak Ibu mau masukkan, TRL, TARL, boleh. Iya, terlihat ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini nih mainnya di sini nih Bapak Ibu. Langkah kegiatan inti itu masuk ini. Biasa kan, itu mah gampang, kecil Bu, saya mah 2 menit ge beres misalnya. Kita akan tahu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat dari AI. Sekarang kan AI mah dengan 10 berapa detik juga bisa terbaca. Buatkan modul ajar ini, pasti akan brebet-brebet, akan cepat, ya gampang itu mah. Ya, tapi kita akan mencoba, bener nggak sih buatan si AI dengan buatan kita-kita ini imbang gitu. Kalau AI kan dibaca secara global, kalau kita membuatnya kan sesuai dengan sekolah kita sendiri. Begitulah Bapak Ibu. Aman ya? Offset. Allah, Bu. Nah, silahkan yang diskusikan tidak? Siap. Yang mana? Kan udah di itu, LMS. Jadi semuanya kehadiran juga di LMS ya. Silakan diisi, saya isi sampai jam 9, jam 10 malam itu. Kadang-kadang sampai jam 11 saya isi. Klik Jam aja. 10. Ya. Udah lengkap di LMS-nya.
Oh, yang baru atau baru semua acak-acakan. Nanti kita praktek sama-sama. Ya. Jadi pertemuan ke-12 ya, nanti ada satu orang dari Bapak Ibu yang duluan praktek nih, silahkan ditunjuk aja Pak Yogi atau siapa atau Ibu siapa, nanti akan praktek sama-sama satu orang saja. Jadi kita yang sudah terbiasa atau Bu saya yang belum biasa, nggak apa-apa, saya juga belum biasa. Saya kan nggak biasa membuat, cuma biasa dari A itu gampang, gitu kan. Jadi kita akan, Ya, atuh udah pastilah. boleh lanjut. Sekolah mah eta mah di luar kepala, di jero komputer ya. Ya pastilah udah pada mahir lah ya. Makanya nanti kita akan sama-sama, coba Pak Teguh apa yang berbeda dari yang biasanya menurut Pak Teguh? Dari yang tadi disampaikan oleh saya? Hmm, oke. Paling yang terbarunya itu karena TRL-nya aja, TRL diferensiasi, ya paling ke situ. Itu itu pembedanya. Nah, kita akan biasa. Mhm. Gimana sih untuk membuat modul ajarnya yang biasa aja, yang Bapak Ibu biasa sekolah pakai, tapi ditampilkan nanti satu orang seperti apa sih, gitu ya, saya ingin berguru kan ke Bapak Ibu. Jadi untuk UAS-nya udah tidak ada pertanyaan apapun. Untuk UAS-nya silahkan diunggah ke LMS atau Google Drive hasil karya Bapak Ibu. Barulah kita menilai betul nggak gitu. Ya, ada yang disampaikan? Siap-siap ya, Pak Yogi. Siapa besok yang mau mencoba tampil? Harus disiapkan ya. Karena kalau tidak Ya, ada yang Bu, nanti tampil, saya kita nggak siapkan. bisa ini. Jadi disiapkan, Minggu silakan. depan atau minggu depannya lagi, Bu? Minggu depan kan Minggu pertemuan depan, ke-11 nih. minggu depan kan, Berarti pertemuan ke-11 ya ya? pertemuan ke-11. Minggu depan Pertemuan pertemuan 11. ke-12 itu sudah maju Pak, tiga orang Pak. Oh, minggu depan mah contoh berarti satu orang. Ya, yang satu orang bukan dikorbankan sih. Kita Iya, mencoba. iya. Nanti yang satu orang yang duluan itu akan banyak memberikan masukan pada teman-temannya yang lain. Namanya juga manusia Hmm. lah, Iya. tidak ada yang sempurna atau modul ajar mah. Yang Iya. modul ajar yang sempurna mah, yaitu milik Bapak Ibu Hmm. sendiri ya. Iya. Oke, selesai Bu, dengan izin cara apa? bertanya, Bu, apa? Ya, Saya kan kebetulan bukan guru ini, mohon maaf nih. Jadi ya. seperti apa nih modul ajar? Sama Pak Panji Kan, mungkin sama di sini ada dua orang. ya nanti kan Sama sama-sama. Pak, saya juga bukan. Kita sama-sama membuat aja Bapak, Sama-sama tenang. aja ya membuat ya, cowok yang di Kan SD ini nanti juga. dipandu Pak. Siap, siap, Bu. Setidaknya, walaupun Bapak bukan guru, Bapak apa Pak? Ya, tenaga kependidikan, Bu, di STKIP. Ya, kan Masih nanti teknik. Bapak kalau misalnya tenaga pendidikan, Bapak kan Hmm. setidaknya kuliah di Pendas ya. Yang seperti Kuliah. ini Oh iya, bener ya. buat modul ajar teh. Ya, Apa nanti siap. kalau sudah membuat seperti ini, Bapak bisa nanti membuat RPS, Ya, RPS. Bener. RPS mana yang salah, mana yang tidak, gitu kan? Siap. Gitu ya Pak ya. Jadi ada ilmu lah. Ya, Kalau sudah mah ilmu mah mal berarti cacanak gitu ya. ya. Jadi kita akan sama-sama. Tenang aja, saya juga nanti yang guru tidak guru yang mana, ya, pasti akan dipandu Pak. Hmm. Ya, pas Siap, keluar Bu. pendasnya, oh gitu geningan bikin kayak gini teh. Kan Hmm. ada yang ini, ada yang wira swasta Pak. Wira swasta menanam ikan lele. Wira swasta Hmm. membuat keripik singkong. Ada juga yang wira swasta Hmm. membuatkan skripsinya orang. Ada juga yang wira swasta membuatkan modul ajar. Hmm. Banyak itu modul Hmm. ajar. Nah, oke, gitu ya Pak ya. Siap, siap, Bu. Oke, Aing tanyakan lagi, diskusikan lagi silakan Bapak Ibu. Sudah? Sudah Izin siap ya? bertanya Bu, izin Bu Dokter, Iya. saya Yeti. Jadi kalau modul ajar itu sebenarnya ada format yang bakunya nggak ya Bu, gitu, seperti itu? Format baku kan kita udah Merdeka Belajar ya Bu ya.
Jadi kita akan mengacu kepada permen aja yang sudah-sudah, Bu, yang formatnya yang Ibu udah buka LMS? Sudah, Bu, yang ada di ini ya, Bu, yang di LMS ini ya, Bu, contohnya. Ya, Baik. ya. Oke, bentar. Bentar ya, sebentar, 5 menit. Sudah kelihatan? Oke, kalau kita mau saya tidak akan presentasi, hanya perlihatkan saja mengapa kurikulum berubah, visinya, visi pendidikan kita ke sini ya, ke pelajaran Pancasila, ya. Belajar Pancasila. Nah, pasti udah pada tahu nih, beriman, bertakwa pada Tuhan. Guru SD mah itu mah kepala sekolah udah biasa ya, seperti itu nih visinya. Krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan sampai sekarang masih krisis ya. Kenapa sih berbeda banget, kondisi kita di negara lain, ya. Isu isu penting tentang pendidikan di Indonesia apa ya? Dari Prof. Ana? Oke, iklim ya, satu, karena iklim ya, dengan ketidakmerataan penduduk, pasti ya, antara di Bogor, Jakarta, di Papua, Aceh, eee, di Sumatera, pasti berbeda. Tidak merata kan, orang mau belajar aja ada yang naik buat 2 jam. Oke, kemudian isu terpenting lain adalah akses internet yang tidak ramah, tidak sama kok, jangankan di luar Jawa, di kota Jakarta aja ketika Bapak Ibu ada di posisi di lantai 1, lantai 2, dan terhalang oleh beton yang sekian lapis, pasti sulit itu internet. Walaupun pakai Starlink ya, Bu. Ya pokoknya gitu ya. Kemudian, satu lagi, kualitas kualitas pengajaran guru. Kualitas guru kita ya memang ya tidak sama kalau Bapak Ibu bisa kesempatan S2, dapat ilmu banyak. Coba kebayang kan yang guru yang di luar sana, dalam satu sekolah dia ngajar bisa 3 kelas, 4 kelas sekaligus, atau Bapak Ibu di sini juga ada yang muridnya lebih dari 28, satu kelas ada yang 60, ada juga yang cuma 7 orang, ya kan? Ya mereka jangankan punya laptop, punya HP gitu kan, punya orang tuanya, kalau kita mah aman-aman saja ada gitu ya, anak kita dikasih satu-satu, tapi yang lain kan tidak begitu. Itu bentar, desain mundur ini, yang understanding by design ya, bahwa tujuan, CPL, itu udah disiapkan. Jadi regre kita teh, rekomendasi karena kita punya apa, punya visi pendidikan teh ya, jadi tujuan, CP-nya udah disiapkan, kita tinggal ngambil aja, tinggal milihan, tapi kadang-kadang kita juga tidak bisa milih, ya. Yang permen itu kan ada 1.300 halaman ya, ya itu kan SD, SMP, SMK ada di situ semua komplit, tinggal kita mencarinya. Pernah Bu saya bacanya juga, CPL-nya juga dapat dari teman misalnya. Banyaklah. Oke, nih ya, ini diferensiasi kita masuk. Nah ini tanda permennya ini ya, kita membuatnya yang ini dan belum berubah. Kalau Bu tidak usah riut-riut bikin modul ajar mah selembar ge jadi, ya jadi, yang penting kita bisa paham gitu. Oke, oke, sampai begini ya kondisinya. Nah, tugasnya gini, satu orang mahasiswa menyiapkan rancangan pembelajaran dengan mapa atau topik yang berbeda. Pilih salah satu, apakah pakai CRT atau TRL. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang mau tampil besok di pertemuan 11, diusahakan ada 2. Satu pendekatan CRT, satu lagi pendekatan TRL. Jangan khawatir, ah saya mah pasti salah, enggak, kita bareng-bareng kok. Justru aman Bapak Ibu jika ingin tampil pertama yang kesannya bebas, gitu kan. Bisa dong yang pertama, soalnya yang lain mah, "Oh masih ngantri pertemuan ke-8," karena harus dilihat gitu, ya. Oke, jadi awal-awalnya saya memahami jika Bapak Ibu sudah pada terbiasa membuat modul ajar seperti ini. Jadi keterbiasaan itu mari kita berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Begitu? Aman Pak Rifki? Pak Riki, halo? Iya, Bu. Bisa ya?
Ya, bisa ya. Oke, Bu Yola. Halo Bu Yola. Halo Bu, aman Bu, insya Allah. Bisa lah ya. Udah biasa kita makan. Oke, ya. Oke, kalau udah biasa kan gampang, kita tinggal bantulah teman-teman yang belum biasa. Tadi kata Pak Yogi, deh, saya mau bukan guru, saya mau belum biasa, tapi mari kita belajar sama-sama. Ya, Pak Yogi ya. Yang bukan guru itu Pak Yogi dengan siapa? Panji. Panji ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita sama-sama ya. Kita akan pasti untuk Pak Yogi dan Pak Panji ada apa ya? Ada hal yang lebih diringankan apa ya? Yang sederhana banget, tidak akan diriuh-riuh gitu. Ya. Oke, ada lagi yang didiskusikan? Cukup? Dengan 60 menit dengan saya cukup. Karena di situ di RPS-nya itu ada beberapa pertemuan yang mandiri Bapak Ibu. Jadi kalau mandiri mah nggak usah bertemu juga tidak apa-apa. Bisa apa, tapi daripada sendiri tidak dikerjakan juga tidak ada yang mengawasi. Mari kita sama-sama walaupun pertemuan kita tidak perlu 2 jam, 2 jam, ya, tapi ada yang tampil gitu, ya. Bisa dimulai Ya. 3:30 silahkan gitu ya, biar lebih cepat, selesai perkuliahannya. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan mengisi LMS-nya, silahkan melihat contoh, tapi hati-hati, contoh TRL, contoh CRT itu bukan yang benar. Masih banyak yang perlu diperbaiki, salah ya. Oke, kalau salah 100% enggak, mungkin tingkat kesalahannya, 30% atau 40%. Oke, mau dipoto dulu siapa nih bagian dokumentasi? Boleh, saya Ibu. Siap. Ya. Silakan Bapak. Baik, izin foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kata-kata yang hilaf dan salah dari saya. Mudah-mudahan pertemuan ini datangkan manfaat buat kita semua. Terima kasih Dengan Bu. baca hamdalah Terima kasih Bu. Mohon Ibu. Iya, iya. Nuhun Bu. Nuhun ya. Assalamualaikum Iya Ibu, warahmatullahi sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. LMS-nya tolong diisi ya, Terima kasih. daftar Ya habisnya. Ibu, baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.